Menunggumu di tengah hujan, di hujan yang menciptakan pelangi, suara jangkrik mereda. Suara katak mulai terdengar, bunga teratai merah seketika seperti api merah. Di tengah hujan, datang atau tidakmu sama saja. Bahkan setiap bunga teratai terasa seperti dirimu. Terutama di balik senja, di balik gerimis seperti ini. Halo, teman-teman pendengar. Selamat datang di Suara Kota Awan. Aku Shen Ji-yoon. Shen Xiaoyu, kamu sudah berada di tahap akhir kanker paru-paru, pulanglah dan berkumpul dengan keluarga. Nikmati hari-hari terakhir hidupmu dengan baik. Dari dulu hingga sekarang, selalu banyak orang yang suka menulis tentang hujan. Tapi jika kamu menulis tentang hujan, jangan hanya menulis hujan, kamu harus menulis. Garis perak menggentang di langit, musiara yang berlangkatan, peyang kertas minyak di lorong hujan. Menyangga setengah bait puisi lama, membasahi waktu di atas batu hijau. Kamu harus menulis setetes hujan, 2 tetes air mata, 3 tetes yang jatuh di daun pisang, kenakalan masa muda. Sudah 5 tahun, kakak perempuan sudah terkenal di seluruh dunia. Mereka pasti sangat sibuk, makanya tidak sempat mengunjungiku di penjara. Di malam hujan seperti ini, aku dengan khusus mengundang Raja baru dunia musik, Shen Yanyu, untuk membawakan lagu terbarunya, Hujan di Bulan Juni. Mari kita sambut. Bahkan Yanyu sudah menjadi raja dunia musik, bagus sekali. Itu Shen Yanyu, sekarang dia adalah raja dunia musik termuda, kakak beradik Shen ini. Semuanya jenius. Shen Xiun adalah pembawa acara emas di stasiun televisi Kota Awan. Kakak kedua, Shen Hiking, adalah ratu film termuda di Kota Awan. Kakak ketiga, Shen Hexyu, itu pendiri Tao Duo Duo. Tao Duo Duo kamu tahu kan, itu adalah platform e-commerce terbesar di Kota Awan kita. Ternyata 5 tahun lalu, naskah, lagu, rencana bisnis puisi yang kutinggalkan, sudah membuat kakak-kakakku berdiri di puncak dunia ini. 4 kakak beradik keluarga Shen begitu luar biasa. Sayangnya, adik yang lain membuat keluarga Shen malu. Malu, keluarga Shen mana ada adik lagi. Ketiga kakak perempuan ini sudah mengatakan dalam konferensi pers, mereka bisa seperti sekarang ini, semuanya berkat adik Shen Yanyu ini, yang memberikan strategi dan dukungan diam-diam di belakang layar. Mereka hanya punya 1 adik, dan ketiga kakak perempuan sudah memberikan semua aset keluarga Shen kepada adik Shen Yanyu. Hanya ada 1 adik. Keluarga Shen tidak memiliki anak durhaka yang melakukan kejahatan seperti kamu. 10 tahun lalu, aku dan Xiun seharusnya tidak membawamu dari panti asuhan. Berani-beraninya kamu bilang puisi dan lagu itu karyamu sendiri. Berani-beraninya kamu bilang menggantikan Yanyu menanggung dosa. Adik Yanyu begitu baik, menurutku, orang sepertimu harusnya diusir dari keluarga Shen, pergi. Pergi dari keluarga Shen, HMPH. Kamu ini, bahkan pakai kanker untuk menipu kami, cepat mati saja. Kakak, aku tidak mengincar kekayaan keluarga Shen. Aku hanya punya waktu 3 bulan lagi. Aku hanya ingin ayah dan kakak tahu. Membawaku pulang dulu bukanlah kesalahan. Kakak, aku tahu aku anak angkat. Aku bisa memberikan semua jasaku padamu. Sampah, mati saja di luar, mati saja di luar. Kenapa harus pulang? Yanyu. Kakak. Bahkan jika kakak bunuh aku tidak bisa biarkan orang luar bilang. Puisi dan lagu kakak-kakak ditulis oleh seorang kriminal. Masa depan kakak-kakak akan hancur. Kamu ini, apa kamu ingin membunuh Yanyu? Hari ini aku akan membunuh sampai mati.
Tidak, Pukul sampai mati. Yanyu sudah tidak bersaing denganmu. Kamu masih ingin menyakitinya? Kamu masih ingin menyakitiku? Mati saja. Tidak. Kakak. Dulu kakak yang membawaku pulang, pasti kakak tidak berpikir begitu, kan? Orang yang paling kusyukuri adalah adik satu-satunya. Shen Yanyu sang bintang, jika bukan karena aku, dia pasti akan menjadi bintang paling bersinar. Keputusan yang paling kusesali seumur hidupku adalah membawamu kembali ke keluarga Shen. Satu-satunya. Adik. Aku yang salah. Hidupku akhirnya salah arah. Jika bisa kembali, Keluarga Shen tidak akan memiliki anak durhaka yang melakukan kejahatan seperti kamu. Orang sepertimu harus diusir dari keluarga Shen. Pergi. Keputusan yang paling kusesali seumur hidupku adalah membawamu kembali ke keluarga Shen. Kamu ini cepat mati saja. Kak, ini jaket kulit yang kakak berikan, ku kembalikan. Kak, aku tidak akan bersaing denganmu lagi, kumohon selamatkan aku. Tolong aku. Shen Yanyu menolongmu. Iya, Kak, aku benar-benar tidak sengaja. Orang itu tiba-tiba muncul, aku baru menabraknya. Kak, aku mohon tolong aku akan bersujud padamu. Kak, tolong aku. Kak, aku mohon padamu, Kak. Aku terlahir kembali 5 tahun yang lalu. Shen Yanyu kabur setelah kecelakaan karena ngebut saat mabuk. Tahun aku menggantikan dia menanggung dosa. Kak, kalau kamu mengaku mobil itu yang kamu kendarai, mereka tidak akan mengejar lebih jauh. Tapi ini bisa dipenjara. Lari setelah menyebabkan kecelakaan besar. Paling tidak dihukum 3 tahun. Kak, aku mohon, tolong aku, semua ini adalah puisi dan lirik yang kamu tulis untuk kakak pertama dan kedua selama ini. Aku tidak mau lagi, aku akan mengaku pada mereka 2 tahun ini. Aku yang mencuri karyamu, bukankah kamu paling ingin mendapatkan pengakuan mereka? Ini. Kak, kalau aku ditangkap, semua yang kakak-kakak dapatkan selama ini akan menjadi pemberian seorang kriminal. Kamu pasti tidak ingin masa depan kakak-kakak hancur begitu saja, kan? Kalau kamu tidak menggantikan aku akan mencari kakak pertama. Kalau kakak pertama tidak mau menggantikan aku akan lapor ke polisi bahwa kakak-kakak yang menyuruhku kabur setelah kecelakaan. Kamu terlalu licik. Ya, aku licik, aku hanya anak angkat. Mereka bertiga bukan kakak kandungku, tapi kamu pasti tidak ingin masa depan 3 kakak hancur begitu saja. Tapi, kalau kamu menggantikan aku janji. 5 tahun lagi setelah kamu keluar, kamu akan dapatkan semua yang kamu inginkan. Dan juga pengakuan dari kakak-kakak. Kak, kalau kamu tidak menggantikan aku akan mencari kakak pertama untuk menggantikan aku. Kalau kakak pertama juga tidak mau, aku akan bilang ke polisi bahwa 3 kakak yang menyuruhku kabur setelah kecelakaan. Kamu tidak punya malu? Malu? Sudah lama aku buang. Aku hanya anak angkat, mereka bukan kakak kandungku. Kamu pasti tidak ingin masa depan kakak kandungmu hancur begitu saja, kan? Kamu yakin aku akan membantumu menanggung dosa? Sejak pertama kali aku mencuri lagu pertamamu, aku sudah yakin orang sepertimu yang berasal dari panti asuhan, rendah diri, pengecut, haus akan kasih sayang, bahkan bisa mati untuk 3 kakak itu. Ya. Aku untuk 3 kakak. Bahkan nyawa pun bisa kuserahkan. Berani bilang puisi dan lagu itu karyamu sendiri. Berani mengaku menggantikan Yanyu menanggung dosa. Dasar pengkhianat, narapidana. Pura-pura kena kanker lagi. Cepat mati sana. Tidak. Kau pantas mati. Tidak. Shen Xiaoyu, lebih baik kau menyerah saja. Serahkan semua lagu, puisi, dan proposal bisnis karyamu. Kalau kau berikan semuanya padaku, aku mungkin bisa membantumu merawat kakakmu dan mewarisi keluarga Shen dengan baik. Jika ini aku yang dulu, mungkin kau akan berhasil. Tapi sekarang bagaimana?
Jangan-jangan kau berani memukulku? Tiga kakak itu pasti akan sedih loh. Aku sudah pernah mati sekali. Aku takkan takut ancaman siapapun lagi. Aku Shen Xiaoyu hanya hidup untuk diriku sendiri. Kau berani pukul aku? Berani. Berhenti. Dasar binatang. Berani-beraninya menyakiti Yanyu. Yanyu, Yanyu, Yanyu. Yanyu, kau baik-baik saja? Ah, Aduh. Nggak kena anak kandung, malah kena anak angkat. Pasti sakit sekali ya, ayah? Tangan ayah terlalu kejam. Dasar anak durhaka. brengsek. Siapa suruh menghindar? Kau tahu tidak? Dengan kau menghindar, Yanyu menderita sakit yang luar biasa. Apa maksudmu? Lalu kenapa kau menghindar? Kakak kedua yang baik? Ha, aku menghindar? Kau berani bandingkan dirimu denganku? Orang sepertimu yang dari kecil tak diinginkan. Mana pantas dibandingkan dengan Yanyu yang berbakat luar biasa. Hari ini, kakak kedua akan mengajarimu. Apa itu sopan santun? Kau berani memukulku? Kenapa tidak boleh memukulmu? Ini semua ajarannya kakak kedua. Dasar pembangkang. Benar-benar anak durhaka. Kakak kedua mendidikmu, kau malah berani memukulnya. Sopan santun selama ini untuk apa? Dikasih ke anjingnya? Ah? Kau. Aku memang tak punya sopan santun, tak punya tata krama. Dua hal itu sudah lama ku kasih ke anjing. Kau, dasar anak durhaka. Keluarga Shen tak punya. Anak seperti kamu, pergi. Keluar dari keluarga Shen. Baik. Paman. Paman, kamu. Kakak, kamu tidak boleh pergi. Yanyu, suruh dia pergi, orang ini yang membuatmu terluka parah, pergi kau. Keluar dari keluarga Shen, mulai sekarang. Jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di keluarga Shen lagi, ayah. Kakakku tidak boleh pergi, dia yang kabur setelah menabrak. Dia menyuruhku menanggung dosanya, kalau dia pergi. Aku yang akan masuk penjara. Apa? Shen Xiaoyu kabur setelah menabrak dan menyuruhmu menanggung dosa? Kenapa kamu tega sekali? Gila. Kamu benar-benar gila. Sudah kuduga. Orang sepertimu hanya akan membuat masalah di keluarga Shen. Suara sirene di luar jendela itu pasti untuk menangkapmu, kan? Pasti karena Yanyu tidak mau menanggung dosa untukmu. Kamu jadi marah dan memperlakukan kami seperti ini, ya? Kakak, aku bukan tidak mau membantumu, tapi kalau aku masuk penjara, bagaimana dengan kakak pertama, kedua, ketiga, puisi, lagu, dan rencana bisnis mereka? Bagus, Shen Yanyu, kamu benar-benar pandai berakting. Pandai sekali memutarbalikkan fakta. Kamu pikir polisi akan percaya omong kosongmu? Bodoh. Berhenti. Ziking, cepat panggil inspektur. Tangkap orang jahat ini. Baik. Pak Polisi, pelariannya adalah dia. Halo, saya adalah Komandan Regu Lalu Lintas Kelima Kota Yun. Sedang mengejar pelaku kabur setelah menabrak. Mohon kerjasamanya. Cepat tangkap dia. Nomor polisi Yun A58888. Apakah itu mobilmu? Aku ngebut di tempat yang tidak ada kamera. Selama aku bersikeras itu Shen Xiaoyu. Tidak ada yang bisa membuktikan itu aku. Benar. Itu mobil keluarga Shen. Orang inilah yang diam-diam mengemudi dan membuat masalah. Jaja. Kemarin malam pukul 23.34, kamu ngebut di jalan Songzhou. Menabrak pejalan kaki dan kabur dengan cepat. Menyebabkan korban mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Apakah ini benar? Tidak benar. Pelaku kabur setelah menabrak adalah dia, Shen Yanyu. Bukan aku. Pak Polisi, aku bisa bersaksi. Pelariannya adalah dia. Aku juga bisa bersaksi. Dia yang kabur setelah menabrak. Malah mau menuduh adik Yanyu. Benar. Aku juga bisa bersaksi. Anakku dari tadi di rumah main catur sama aku. Yang kabur setelah menabrak itu dia. Kak, kakak-kakak semua bisa bersaksi. Lebih baik jangan terus-terusan salah, cepat mengaku saja. Agar bisa dapat keringanan hukuman. Banyak orang teriak-teriak di sini. Itu disebut bersaksi? Kalau begitu aku juga bisa bersaksi. Yang kabur setelah menabrak itu dia. Pak Komandan, kan ada rekaman CCTV. Cepat periksa rekamannya. Kak, kenapa belum mengaku juga? Kalau masalahnya jadi besar, kakak-kakak jadi malu. Ada apa ini? Kok polisi pada datang? Kakak, ini salah Shen Xiaoyu yang kabur setelah menabrak. Dia malah mau menyuruh Yanyu menanggung dosanya, kabur setelah menabrak. Shall you menyudah Yanyu? Mana mungkin? Tidak mungkin, Pak Inspektur. Aku percaya pada adik-adikku. Pasti tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ibu, bukan soal mau percaya atau tidak. Tapi harus ada bukti.
Kumpulkan semua rekaman CCTV di persimpangan tempat kejadian. Siap? Lihat, rekaman CCTV memang menangkap mobil yang menabrak. Tapi karena mobilnya terlalu cepat, wajah pengemudinya tidak jelas, terlalu blur. Ini sama sekali tidak jelas. Siapa yang menyetir? Xiaoye, Yanyu. Jujur saja, siapa yang menyetir? Kakak, kamu lihat aku seperti ini, apakah sudah yakin? Kalau ini perbuatanku, Aku? Kami Kong, Sheng Shi Ao Ayu Yanyu aku lihat besar. Dari kecil penurut, baik, dan berpendidikan, mana mungkin kabur setelah menabrak. Kalau tidak ada yang mau mengaku, terpaksa kalian semua. Kami bawa. Siap? Lepaskan aku. Kakak tolong aku. Tunggu. Aku bisa membuktikan siapa yang menyetir. buktikan. Kakak, di kehidupan ini, pilihan apa yang akan kau buat? Bagaimana membuktikannya? Maaf, Xiaoye. Kamu dan Yanyu sama-sama adikku. Tapi kakak tidak bisa membantumu dengan menyakiti Yanyu. Tapi tenang, berapa lama pun kamu di penjara, setelah keluar, kakak pasti akan berlipat ganda baik padamu, ya? Benarkah, Kak? Kamu yakin banget yang masuk penjara pasti aku? Xiaoye, kenapa kamu masih berkilah? Pak polisi, baju yang dipakai supir itu adalah ulang tahun yang bekerja saat ulang tahunnya yang ke-21. Jadi yang kabur setelah tabrak lari adalah Shen Xiaoyu. Shen Xion. Kamu cuma modal satu baju, langsung simpulkan yang tabrak lari. Itu aku? Shen Xiaoyu, jangan berkilah lagi. Meski rekaman tak jelas, tapi baju itu memang kuberikan untukmu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ya. Benar-benar mengecewakan. Xiaoye, ini salah kakak yang gagal mendidikmu. Kamu perbaiki diri di penjara, kakak takkan pernah menyerah padamu. Oak, Xiaoyi, Gak perlu. Pak polisi, dari bekas rem di TKP. Menurutmu pemilik mobil ini orang seperti apa? Kecepatan mobil minimal 190 km per jam. Melakukan beberapa manuver sulit di jalanan. Setelah menabrak ke jalan, berputar 180 derajat. Lalu drift lateral meninggalkan TKP. Aku yakin, orang ini pasti pembalap profesional. Sepengetahuanku, Shen Yanyu sebelum debut sudah menjadi pembalap. memangnya kenapa kalau Yanyu pembalap? Dia kan penurut. Cuma orang tak berpendidikan sepertimu, yang nekat ngebut dan kabur setelah tabrak orang. Betul, Yanyu selalu rendah hati dan penurut. Dia anak baik yang diakui semua orang. Mana mungkin dia tabrak lari? Shen Xiaoyu, kenapa kamu terus-terusan fitnah dia? Xiaoye, kaku sudah membawamu pulang 6 tahun. Selama ini kaku ajari etika dan sopan santun. Tapi kamu malah jadi begini, tukang bohong dan jahat. Aku tukang bohong dan jahat? Kakak dan ayah. Kalian gak tahu ya? Aku gak punya SIM. APA? Nggak punya SIM? Ini nggak mungkin. Shen Xion. 6 tahun ini cuma sekali aku pegang setir. Itu pun waktu kau kasih mobil ke Shen Yanyu. Kau bilang aku jorok. Lupa? Kak, mobil ini beneran buat aku? Tentu saja. Mobilnya keren banget ya. Baiklah Xiaoye, jangan kotori mobilnya. Ayo, kakak ajak kamu jalan-jalan. Aku bahkan tidak tahu. Xiaoye bahkan belum pernah menyentuh mobil beberapa kali. Apalagi punya SIM. Mungkinkah yang kabur setelah menabrak benar-benar Yanyu? Apakah aku salah menuduh Xiaoye? Kakak, benar bukan aku. Mungkinkah kakakku yang menyetir tanpa SIM, itu baju yang dia pakai. Jian, bagaimana bisa kamu tidak percaya Yanyu? Dia anak yang begitu baik. Mana mungkin dia kabur setelah menabrak? Benar, dia Shen Xiaoyu hanya pandai berbohong. Orang yang tidak berpendidikan, kakak. Bagaimana bisa kamu percaya dia dan tidak percaya Yanyu? Maaf Xiaoye, aku tidak memberimu mobil. Itu salahku, tapi baju itu memang aku yang memberimu. Jadi, kamu memang menyetir tanpa SIM, kan? Kamu tidak bisa karena aku tidak memberimu mobil. Lalu melampiaskan ketidakpuasanmu seperti ini. Ketidakpuasan? Aku berani tidak puas? Kamu tahu tidak, sejak kamu memberiku baju itu, sudah direbut olehnya. Di mata kalian, aku adalah orang yang suka berbohong. Tidak berpendidikan, semua kesalahan adalah aku yang lakukan. Semua dosa adalah aku yang tanggung. Apapun yang aku katakan atau lakukan, kalian tidak akan pernah percaya padaku.
Di mata kalian, prasangka kalian terhadapku lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Tapi kamu bilang Yanyu merebut bajumu. Perkataan kekanak-kanakan seperti ini, bagaimana aku bisa percaya padamu? Baiklah, tim teknis sudah menemukan jejak mobil yang menabrak. Rekaman kamera sebelumnya sudah diambil. Xiao Zhang, tangani ini. Tidak perlu. Aku. Jika benar-benar ada seseorang yang harus masuk penjara, biarkan aku yang pergi. Xiao, bagaimana bisa kamu membiarkan Yanyu menanggung dosamu? Bagaimana bisa kamu belum menyerah? Bagaimana bisa aku punya adik seperti kamu? Tidak punya tanggung jawab sama sekali, Shen Xiaoyu. Kamu sangat mengecewakanku. Yanyu, kamu tidak perlu menanggung dosanya. Tenang, kakak tidak akan membiarkanmu mengalami sedikit pun ketidakadilan. Hari ini, aku akan memberinya hukuman yang setimpal. Baru dia akan menyesal. Selidiki. Kakak, Yanyu, tidak usah bicara lagi. Hari ini, masalah ini, harus diselidiki sampai jelas, sampai tuntas. Harus membuat Shen Xiaoyu menerima hukuman. Selidiki untukku. mobil ini bergerak dari timur ke barat. Ini juga tidak jelas. Putar ulang rekaman tadi, perlambat 10 kali. Rekaman ini, jeda. Perbesar lagi, aku perlu melihat pria ini dengan jelas. Siapa sebenarnya? Ini pasti Shen Xiaoyu. Tidak mungkin salah. Bukti akan segera terungkap, lebih baik kau cepat mengaku. Mengaku apa? Sebelum hasil akhir muncul, semua ucapan sia-sia. Hasilnya adalah kau akan dihukum, dipenjara. Shen Xiaoyu, kau tidak punya sedikit pun penyesalan? Sangat mengecewakanku. Kecewa? Lihat dulu dengan jelas, siapa yang ada di sini. Baru kecewa juga tidak terlambat. Ini. Bagaimana mungkin? Yanyu. Salah, pasti semua ini salah. Kenapa bisa Yanyu? Kenapa bukan Shen Xiaoyu? Kau ini. Ternyata, mereka hanya mau percaya pada kebenaran yang mereka anggap benar. Mereka rela mengorbankan siapapun, dan di kehidupan sebelumnya. Aku seperti orang bodoh, memberikan segalanya untuk mereka. Kakak, aku tidak mau masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, siapa yang akan menciptakan lagu, puisi, dan proposal bisnis untuk kalian? Shen Yanyu, karyamu. Benarkah kau yang menciptakannya? Hah? Bukankah kau mengancam mereka, merebutnya dariku? Shen Xiaoyu, cukup. Tidak hanya membuatnya masuk penjara, sekarang juga ingin merebut karyanya. Benarkah, Shen Xiaoyu? Proposal bisnis Yanyu untukku belum selesai. Naskah yang dia tulis untuk kakak bisa membuat kakak menjadi pembawa acara terkenal. Karyanya sendiri juga sedang membawanya menuju jalan menjadi bintang top. Orang paling tidak berguna di keluarga adalah kau. Kenapa kau tidak mau menanggung dosanya? Karena aku bukan ayahnya. Kamu. Kalian bicara begitu mulia, kenapa tidak kalian yang menanggung dosanya? Kalian mau? Kamu. Atau kamu. Bukti sudah jelas, Shen Yanyu. Kamu diduga melakukan pelarian setelah kecelakaan. Aku mewakili tim 5 Kota Yun. Secara resmi menahanmu. Bawa pergi. Ya. Kakak, aku melakukan ini semua untukmu. Aku melakukannya untuk merayakan kamu mendapatkan penghargaan pembawa acara emas. Makanya aku ngebut. Tunggu sebentar. Pak polisi, aku ingin menghubungi keluarga korban. Aku bersedia membayar apapun untuk mendapatkan maafnya. Kakak, aku takut, kakak. Jangan takut, Xiaoye. Di penjara, berubahlah dengan baik. Kakak akan menunggumu keluar. Ayah. Pergi. Kakak. Benar-benar, asalkan anakku tidak masuk penjara. Apapun syarat mereka, keluarga Shen akan penuhi. Benar, Kapten Lee. Aku akan segera hubungi perusahaan. Siapkan semua dana. Seharusnya aku sadar. Meskipun kakak benar-benar peduli padaku. Tapi di antara aku dan Shen Yanyu, dia tetap akan memihak yang lain. Menurut laporan,
Korban saat ini tidak dalam bahaya. Jika kalian berdamai, dia masih bisa diselamatkan. Jika tidak berdamai, kami akan datang untuk menangkap. Kita pergi. Ah, Yanyu. Yanyu, cepat bangun. Yanyu, tenang saja. Berapapun biayanya, kakak pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Kalian memang sangat dekat ya, kakak beradik. Kami doakan keluarga kalian bahagia dan harmonis. Berhenti. Kamu mau kemana? Tidakkah kamu merasa aku tidak dibutuhkan di rumah ini, adik? Kalian punya Shen Yanyu sudah cukup. Sedangkan aku, bahkan tidak lebih dari anjing. Xiaoye, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kamu dan Yanyu adalah adikku. Aku memperlakukan kalian sama. Shen Hyun. Tidakkah kamu merasa ucapanmu sangat menjijikan? Ketika aku akan ditangkap dan dipenjara, apa yang kau katakan? Ketika Shen Yanyu akan ditangkap. Dan apa yang kau lakukan? Berapa lama pun kau di penjara, setelah keluar, kakak pasti akan berlipat ganda baik padamu. Berapapun biayanya, kakak tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Bahkan jika kau masuk penjara, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Cukup. Shen Hyun. Aku kira kau berbeda dengan mereka. Mereka hanya jahat, tapi kau jauh lebih munafik dan menjijikan daripada mereka. Mulai hari ini, aku denganmu, dengan keluarga Shenmu. Putus hubungan selamanya. Kau lagi. Olengi. Aku bilang, aku denganmu, dengan keluarga Shenmu, putus hubungan selamanya. Akan kuambil kembali semua yang kau ambil dariku. Kau ulangi lagi. Putus hubungan selamanya. Kau ulangi lagi. Kau. Tamparan pertama ini, untuk membalas kebaikanmu menyelamatkanku dulu. Tamparan kedua ini, untuk selama ini kau tidak pernah menyakitiku, aku tahan. Dan tamparan ketiga ini, karena kau pernah peduli padaku, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Dan tamparan terakhir ini, anggap saja sebagai pemutusan ikatan kita selama ini. Sekarang ikatan keluarga sudah hilang, ikatan emosional juga putus. Dengan hak apa kau memukulku? Xiaoyi. Kau benar-benar ingin memutus ikatan, benar-benar memutus hubungan dengan kami? Selama ini, tidak ada sedikit pun perasaan tulus padamu? Aku salah menuduhmu. Tapi kakakmu ini demi kebaikanmu, ingin membuatmu sedikit tersesat. Demi kebaikanku? Kalian menyuruhku menjadi kambing hitam dan masuk penjara, juga demi kebaikanku? Sungguh lucu. Memang, siapa yang membuatku terlantar? Besar di panti asuhan, menjadi anak yang tak terdidik. Kalian tahu? Prasangka kalian padaku seperti gunung. Menindih punggungku sampai sulit bernapas. Tapi siapa yang peduli pada seorang yang berteriak kesakitan? Aku tinggal di bawah tanah keluarga Shen kalian. Selama 6 tahun penuh. Selama 6 tahun ini, seluruh anggota keluarga Shen, debu di dalam dan luar rumah, semuanya aku yang membersihkannya dengan tanganku sendiri. Hanya karena aku menyentuh makanan yang kalian anggap berharga, kalian menuduhku sombong. Kalian bilang aku orang miskin yang tiba-tiba kaya. Harus menahan keinginanku. Aku sama sekali tidak tahu, Xiaoye selama ini ternyata mengalami penderitaan seperti ini. Aku tidak terima. Jadi aku berusaha keras belajar, menulis puisi, menulis lirik, membuat perencanaan bisnis, semuanya agar suatu hari nanti aku bisa membuktikan pada kalian bahwa aku sama seperti kalian. Juga punya bakat dan kemampuan. Tapi, aku tetap salah.
Kalian malah membiarkan orang hina ini mencuri hasil kerjaku. Aku, Xiaoyi, Kami. Kalian tidak percaya semua prestasi kalian. Ternyata karena aku, Shen Xiun. Kamu tidak percaya puisi, lagu, pidatomu. Semua aku yang menulisnya? Baiklah. Kalau begitu aku akan di bidang yang paling kalian kuasai. Menginjak kalian satu. Per. Satu, sampai semuanya. Xiaoya. Xiaoye menjadi seperti sekarang. Benarkah bukan karena prasangka kita, kakak? Dia bilang dia bisa menulis, menurutku. Dia hanya carry perhatian kita semua. Makanya dia buat kejadian seperti ini. Seharusnya dia sudah lama diusir dari rumah ini. Ini juga baik, biar dia merasakan susahnya hidup di luar. Baru dia akan tahu betapa baiknya keluarga Shen. Aku pasti akan menemukannya, mengajarinya jadi orang yang jujur, baik, dan bertanggung jawab. Kakak benar, kita sekarang harus cari kakak, lagi pula. Masalah ini juga karena aku. Sudahlah Yanyu, ini bukan salahmu. Biarkan dia merenung beberapa hari, merasakan susahnya. Dia akan menyadari kesalahannya. Dia bilang kesuksesan kita karena dia? Dia pamer bisa menulis puisi? Biarkan saja. Biarkan dia mencoba, meski harus mengalahkan kita. Suara Yun Cheng. Keluarga Shen bukan sombong? Bukan meremehkanku? Kalau begitu aku akan di bidang yang paling kalian banggakan. Menjatuhkan kalian dari tahta. Shen Xiun, kamu yang pertama. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Rating stasiun radio 988 kami sudah mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Belasan program kalah dengan satu suara kota awan. Shen Xiun, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Stasiun radio terus merugi setiap bulan. Jika aku tidak membubarkan stasiun radio ini, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya ke atasan? Menteri, berikan aku sedikit waktu lagi, percayalah padaku. Aku pasti bisa menciptakan program yang bisa menyaingi Shen Xiun. Pai Ting Ting, aku akan memberimu waktu 1 bulan lagi. Jika rating masih tidak naik, aku mengundurkan diri bukan masalah. Seluruh 988 kami akan diakuisisi oleh suara kota awan. 1 bulan, mana mungkin cukup? Permisi, apakah stasiun radio 988 masih merekrut pembawa acara? Yang bisa mengalahkan suara kota awan. Tipe seperti Shen Xiun. Kamu bisa mengalahkan Shen Xiun? Bercanda apa? Dia itu pembawa acara emas. Yang serba bisa dalam suara dan puisi. Tidak dicoba mana tahu. Lagi pula, kalian juga. Ambil aku. Kamu, menteri, bagaimana kalau kita coba? Lagi pula, daripada menunggu mati, siapa tahu bisa sembuh. Mati bagaimana? Hanya dia? Nama siapa tidak tahu, kemampuannya bagaimana, juga tidak tahu. Dengan apa kamu bisa mengalahkan Shen Xiun? Dengan ini. 16 karakter rahasia Feng Shui Yang. Kak Xiun, Menteri memintamu hari ini untuk memberikan yang terbaik, menghancurkan stasiun radio 988 dan menyelesaikan akuisisi mereka. Diterima. Selamat mendengarkan suara kota awan. Aku Shen Zhiyun. Kebahagiaan yang kita kejar sepanjang hidup tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa depan, tapi di saat ini. Makanan di piring, rasa di mata, dan orang di samping. 3 kali makan, 4 musim, keluarga duduk santai, sehat dan bahagia. Cahaya lampu yang hangat. Shen Xiun, saat aku menulis ini, kenapa aku tidak menyadari, kalian sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga? Gila, aku benar-benar gila. Aku percaya pada orang biasa. Bisa melakukan gema tengah malam di jam tayang emas kita. Ini satu-satunya slot waktu radio 988 kami, yang masih punya rating sedikit. Lihat saja, tunggu saja kesalahan lain terjadi. Aku tunggu saja dipecat, menteri. Mati cepat atau lambat sama saja. Kalau begitu, ayo hadapi Shen Xiun langsung. Bahkan jika siaran ini berantakan, setidaknya di jam yang sama.
bisa mengganggu dia, suara kota awan. Baiklah, setelah hari ini, radio 988 kita tidak akan ada lagi. Mengganggu mereka juga boleh. Mulai siaran. Mulai, Shen Xiaoya. Halo semua, ini Gema Tengah Malam Radio 988 Kota Awan. Program satu cerita setiap malam. Aku teman baru kalian, Shen Xiaoyue. Cerita yang akan kusampaikan adalah kisah nyata. Pertama, aku ingin memberitahu. Menggali makam bukanlah menjamu tamu dengan anggur hangat, apalagi melukis. Ini adalah dinamit yang meledakkan peradaban, merusak lingkaran tahun. Setiap lubang pencurian adalah bekas luka di tulang peninggalan budaya. Radio apa ini? Ganti penyiar lagi. Gema Tengah Malam, menggali makam. Siapa yang mau dengar? Cerita ini dimulai dari sebuah fragmen rahasia Feng Shui 16 karakter. Itu terjadi saat kakekku masih muda, menyia-nyiakan harta. Makan, minum, main perempuan, judi, narkoba, 5 racun lengkap. Dia juga menipu uang. Dan semua orang mengira dia pengemis busuk. Menjauh darinya. Kakekku menipu kakek buyutku. Bilang mau menikah lagi. Baru bisa menipu 20 keping uang darinya. Hasilnya, dia hanya membuat wanita kertas. Untuk memenuhi tugas. Alis, mata, hidung di lukisan cat air itu. Dari jauh terlihat seperti orang hidup. Wah, 20 keping uang hanya untuk istri kertas. Ha, lumayan minerek. Kakek buyutku ingin melihat istri baru kakekku. Kakekku mati-matian menghalangi. Semakin dihalangi, semakin mencurigakan. Kakek buyutku semakin curiga. Keduanya bertengkar. Saat itulah tirai kamar dalam terbuka. Seorang wanita keluar dari dalam. Wajahnya putih bersih, pipi besar, pantat besar. Kaki kecil, bibir merah. Kakekku kaget. Astaga, bukankah ini boneka kertas yang kubuat? Dia hidup. Astaga, boneka kertas benar-benar hidup. Ini sangat seru. Bro, cepat dengan radio 988, ada kejutan. Kejutan besar. Bagaimana? Setelah siaran, rating turun habis kan, Menteri? Awalnya turun sedikit, tapi sekarang sepertinya naik lagi. Jumlah pendengar saat ini adalah 62.000, ini sudah jauh lebih tinggi dari biasanya yang hanya 30.000. Biasanya hanya 30.000, bagus-bagus. Pendengar 62.000, itu suara Yun Cheng. Shen Ji Yun? Aku lihat dulu. Rating pendengar suara Yun Cheng masih stabil. 17 juta lebih, 62.000. Cuma segitu, kamu masih mau ganggu orang. Mereka sama sekali tidak akan peduli. Boneka kertas itu ternyata hidup. Boneka kertas itu. Dengan kaku mendekat ke telinga kakekku, berbisik pelan. Jika suatu hari, waktumu tiba. Saat kamu miskin dan tidak bisa bertahan, pergilah ke kuburan liar di Shisanlipu. Cari aku di sana. Di tengah-tengah area kuburan itu, ada sebuah kuburan tanpa nisan, peti mati di dalamnya. Adalah tempat jenazahku, di dalam sana. Ada harta karun yang tak terhitung, asal kamu berani datang. Harta di dalamnya, bisa kamu gunakan semaumu. Guru, cepat pergi. Uang ini, semuanya untukmu. Guru, maaf, aku hampir terlambat tampil. Aku kasih uang, tambahan juga boleh. Ayo pergi, aduh adik, riasanmu terlalu menyeramkan. Hampir membuatku kabur. Aduh. Teman-teman, cepat buka radio 988. Cerita malam ini terlalu seru, ayo, cepat datang. Jam prime time cerita horor, penyiar kamu memang berani. Selesai, aku tidak bisa tidur, ingin dengar tapi takut. Jangan tidur, ayo bersenang-senang, cepat dengar 988. Bikin aku ketakutan. Aduh, trafik suara Yun Cheng mulai turun. Sebagian kecil pendengar tertarik ke radio kita. Jumlah pendengar radio kita sudah mencapai jutaan. Ini pertama kali dalam beberapa tahun, radio 988 kita pertama kali punya data setinggi ini, bahkan sudah mencapai rating pendengar yang menembus jutaan, bagus. Baik, setelah iklan, segera kembali.
Naskah Yanyu ini sangat menyentuh. Rating pendengar kali ini seharusnya bisa memecahkan rekor. Kak Siun, rating pendengar tadi benar mencapai 17 juta. Tapi sekarang terus menurun. Sudah turun ke 15 juta. Pendengar terus berkurang. Terus berkurang? Ini tidak mungkin. Pendengar ini pergi kemana? Menurut data, pendengar semua pindah ke radio 988. Radio 988, bukankah itu hampir bangkrut? Stasiun radio yang akan kita akuisisi? Aku dengar dulu. Saraf kakekku juga tegang. Dia mengeratkan gigi, berdiri, mengambil sekop, dan membuka tutup peti mati. Huhup. Aduh, Maddie Cow. di dalam peti mati, tergeletak seorang wanita cantik. Hidung mancung, bibir merah, wajah putih bersih di kedua sisi. Ada 2 titik merah dari bedak, mahkota pengantin. Gaun pengantin sutra merah, pengantin yang memakai jubah keberuntungan. Menggoda dan berkilauan. Kemampuan siarannya luar biasa, hidup dan memikat. Tapi, suaranya terdengar familiar. Kak, jangan bilang. Pembawa acara baru 988 ini, levelnya, daya tariknya, tidak kalah dengan kakak. Menurutmu, mungkinkah dia seniman rakyat tersembunyi? Dia mengulurkan tangan untuk meraih cincin zamrud yang dipakai wanita itu. Saat tangannya hampir menyentuh, pengantin di peti mati tiba-tiba menggerakkan lengannya, menangkap pergelangan tangannya. Kuku panjang seperti cakar baja, sepanjang lebih dari 1 inci, menusuk ke dalam daging pergelangan tangannya. Kakekku kaget, mengangkat kepala, dan melihat pengantin di peti mati itu menatap dengan bola mata yang mengalirkan darah, menatapnya dengan tatapan tajam. Siapa sebenarnya dia? Daya tarik siarannya luar biasa. Setidaknya butuh pengalaman siaran 20 tahun untuk mencapai level ini. Siapa sebenarnya pembawa acara baru 988 ini? Hichimyo, data pembawa acara baru. Program Gema, Tengah Malam Stasiun Radio 988. Shen Xiaoyu. Pembawa acara Shen. Kamu kenal dia? Bisakah kamu rekrut dia ke stasiun kita? Baru saja. Rating pendengar mereka sudah mencapai 9 juta. Kalau dibiarkan, ini berbahaya bagi kita. Rekrut dia. Suaranya memang mirip Xiaoye. Pembawa acara baru 988 ini. Jangan-jangan benar-benar Xiaoye? Tidak bisa. Aku harus memastikan. Hello. Apa yang Xiaoye lakukan belakangan ini? Kakak, ngapain kamu sebut si imut itu? Saya Len. Kalau tidak ada urusan, aku tutup ya. Aku sedang dengar radio. Kamu juga dengar radio? Ayah. Kak, aku kasih tahu, pembawa acara baru 988 ini. Kemampuan berceritanya luar biasa, naik turun seru banget. Menurutmu, suaranya mirip Xiaoye enggak? Saya Pa? Shen Xiaoyu? Saya Pa? Shen Xiaoyu saya Emet ITU. Mana mungkin dia punya kemampuan menulis cerita seperti itu, ya? Mungkin aku terlalu khawatir tentangnya, Siswe. Coba cari tahu di mana dia sekarang. Cepat bawa dia kembali. Oke, aku mengerti. Jojoda, baru hari pertama siaran, sudah mencapai rating pendengar 9 juta, Pak Menteri. Bahkan di masa kejayaan kita tidak setinggi ini. Benar, baru hari pertama sudah mencapai 9 juta pendengar. Ini belum pernah ada yang bisa melakukannya. Program andalan Suara Kota Awan, paling banter cuma 10 juta lebih. Kali ini kita sangat mungkin melebihi Suara Kota Awan. Siarkan, bayarkan Shenshao Watera siaran. Lanjutkan dengan semangat. Kak Siun, acara Gema Tengah Malam kali ini sangat populer, jangan-jangan benar-benar mengalahkan kita. Tidak mungkin. Siapapun dia, tidak akan bisa mengalahkan aku, Shen Xiun. Sebentar lagi aku akan menyanyikan sebuah lagu. Ini adalah debut laguku. Ya, Ini adalah kartu as yang ditinggalkan adik Yanyu untukku. Aku tidak akan kalah. Hello. APA? Shen Xiun akan menyanyi. Melakukan debut lagu. Shen Xiun ini benar-benar tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk 988. Shen Xiaoyu. Shen Xiun akan menyanyi. Melakukan debut lagu. Bertahanlah sebentar, kalau tidak bisa. Sertakan lagi cerita tadi. Jangan sampai kita kalah terlalu memalukan. Menyanyi? Shen Xiun, kamu panik ya? Kamu pikir dengan membawa Shen Yanyu dan mencuri 2 laguku, kamu bisa menang dengan mudah? Kalau begitu, dengan 1 lagu, aku akan membuatmu sadar kenyataan. Selamat datang kembali, aku adalah teman lama kalian, Shen Xiun.
Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Selanjutnya, aku akan membawakan sebuah lagu orisinal yang ditulis adikku Yanyu untukku, sebagai hadiah untuk kalian. Suara Kota Awan, debut menyanyi pertama Dewi Suara Hangat nomor 1. Cepat dengarkan lagu sang First Lady, cepat. Debut pertama First Lady, jangan dengar cerita lagi. Cepat dengarkan lagunya. Judul lagu ini adalah Cinta Hujan. Wah, tidak menyangka pembawa acara wanita bisa menyanyi sebaik ini. Sempurna sekali. Aku kesal sekali dengan Shen Xiun ini. Dia cari perhatian, dia kan pembawa acara, ngapain nyanyi? Pendengar kita langsung turun 600.000. Pak Menteri lihat, sampai sekarang terus turun. Pendengar setia, setelah cerita, saya akan bawakan sebuah lagu ciptaan saya sendiri. Untuk kita di masa lalu. APA? Shen Xiaoyue, dia mau nyanyi juga? Ini jelas-jelas cari masalah. Ceritanya bagus-bagus aja, ngapain nyanyi lagu jelek? Suruh terusin cerita, jangan nyanyi, oke. Shen Xiaoyu. Perintah Menteri, lanjutkan cerita, dilarang nyanyi. Karena adik Shen Xiun, Shen Yanyu, dia pencipta lagu terkenal, kalau bandingin nyanyi sama dia, kamu pasti kalah. Judul lagu ini adalah Mengejar Mimpi, Hati Anak Kecil. Mengejar mimpi, hati anak kecil? Nama apaan ini? Habis kita. Mustahil menang, kali ini kita pasti akan dihancurkan oleh suara Kota Yun. Mengejar mimpi, hati anak kecil? Ih, gak menarik, gak dengar deh. Sebelum jadi sopir, aku juga punya cita-cita loh. Dengar lagu ini, aku teringat saat cari kerja. Sering ditolak, aku sudah tua, mulai merindukan masa lalu. Mendengar lagu ini, kok aku jadi pengen nangis ya? Kenapa ya? Bro semua, datang dengerin lagu ini dan nangis. 988. Lagu yang dinyanyikan pembawa acara ini, enak banget. Hit, pasti hit, kuping kemal hemel. Sepetin dengerin, Shen Xiaoyue. Kamu ngalami apa sih? Kualitas siaran level master, logo kualitas hit. Suara surgawi. Ya ampun, pembawa acara 988 ini nyanyinya keren banget. Aku jadi pengen nangis. Lebih enak dari kakaknya. Terima kasih sudah mendengarkan program Siun. Besok kita ketemu lagi.
Pak Menteri, ini apa? Berapa sih? Aku gak ngerti musik, tapi aku bisa dengar. Lagu ini pasti standar klasik hit. Pendengar lagu ini seharusnya tidak terlalu buruk kan? Pak Menteri lihat. Ini. Pendengar kali ini benar-benar mencapai rekor tertinggi. 28 juta, tapi tidak bisa menjatuhkan 988. Bagaimana mungkin 28 juta pendengar tidak bisa mengalahkan stasiun radio kecil? Berapa pendengar mereka? 28 juta pendengar ternyata sama dengan kita. Hari ini sama, tapi dia adalah pembawa acara baru. Hari ini dia langsung terkenal, besok yang kalah mungkin kita. Apa aku tidak salah lihat? Pendengarnya ternyata 28 juta. Ini sudah sama dengan suara Yun Cheng. Kita seri dengan suara Yun Cheng. Semua berkat Shen Xiaoyu. Shen Xiaoyu. Oh, tidak, Tuan Shen. Mulai sekarang, kamu adalah bintang utama stasiun kita. Kamu adalah juara radio 988 kita. Mulai sekarang, apapun permintaanmu, silakan ajukan. Aku akan penuhi, aku akan setujui. Aku tidak mau apa-apa, aku hanya ingin mengalahkan suara Yun Cheng. Shen Xiun, injak dia sampai hancur. Bagaimana mungkin? Ini adalah debut laguku. Bagaimana mungkin tidak bisa mengalahkan stasiun radio kecil 988 itu? Mereka menulis cerita apa lagi? Jia. Dia juga menyanyikan lagu yang dia tulis sendiri. Apa ada yang salah? Aku menyanyi, dia juga menyanyi. Lagu yang dia nyanyikan bahkan mengalahkan adikku. Lagu yang Shen Yanyu tulis untukku. Ya, benar. Ini tidak mungkin, aku akan dengar rekamannya. Aku kalah, lagu ini, baik kualitas maupun vokal. Lebih baik dariku. Rating hari ini seri, lalu besok kita bagaimana? Program Gema Tengah Malam ini, pembawa acara baru Shen Xiaoyu. Siapa sebenarnya dia? Shen Xiaoyu. Mengapa harus nama ini? Sayangnya, adik Shen Xiaoyu tidak akan punya bakat seperti ini. Kalau tidak, aku tidak perlu khawatir untuknya. Shen Xiaoyu. Adikmu adalah Shen Xiaoyu? Dia. Adik Shen Xiaoyu. Kalau punya bakat seperti ini, aku pasti tertawa dalam tidur. Tapi, aku tidak peduli siapa dia. Jangan harap bisa mengalahkanku, Shen Xiun. Yanyu, adik Yanyu. Pasti bisa menulis cerita yang lebih baik dari program Gema Tengah Malam. Shen Xiaoyu dari radio 988 itu. Aku tidak peduli siapa kamu, tidak mungkin lebih baik dari adikku. Shen Yanyu lebih unggul. Shen Xiun, besok aku akan. Di bidang yang paling kau banggakan, menghancurkan kesombonganmu. Bersama fondasinya, membuatmu terjatuh ke dalam debu yang pernah kau pandang rendah. Yanyu, akhir-akhir ini, apakah kau punya karya baru yang bisa digunakan kakak? Naskah yang sebelumnya kuberikan, sudah habis digunakan? Kakak. Bukannya sebelumnya kau bilang ingin beristirahat sejenak? Untuk meningkatkan kualitas program, Sayal. Naskah-naskah yang Shen Xiaoyu tulis sebelumnya. Hampir semuanya sudah habis, kemana aku harus mencari? Naskah baru untuk kakak? Akhir-akhir ini, ada program baru di stasiun radio daerah. Bernama Gema Tengah Malam. Pembawa acara program ini, baik dalam menulis cerita, menulis lirik, mengarang lagu, atau bernyanyi, jauh melampauku. Hari ini rating pendengarnya sudah menyamai aku, Gema Tengah Malam. Sulit untuk mengatakan, apakah dia akan melampauku di masa depan. Hei, bukankah ini program yang selama ini kita dengarkan? Iya, itu dia. Suara pembawa acaranya sangat unik. Naskahnya juga sangat menarik, menurut kalian. Siapa sebenarnya pembawa acara Gema Tengah Malam ini? Kok bisa begitu berbakat? Ngomong-ngomong, dia juga memiliki nama yang sama dengan Xiaoye. Shen Xiaoyu. Nama yang sama, Shen Xiaoyu. Kalau dia benar-benar sehebat itu, mengapa kita harus menyusahkannya? Kalau pembawa acara ini adalah Shen Xiaoyu, aku akan langsung lari di jalanan. Jenius seperti ini memang jarang ditemui. Xiaoye, pengalamannya biasa saja. Memang tidak bisa dibandingkan dengannya. Ngomong-ngomong, apakah kalian punya kabar tentang keberadaan Xiaoye akhir-akhir ini? Aduh kakak, kamu benar-benar berniat membawanya kembali ya? Kalau dia tidak bisa bertahan di luar, pasti akan pulang dengan malu. Bagaimanapun juga, Xiaoye adalah adik kandung kita selama ini. Dia sudah cukup menderita di luar. Meskipun terkadang perilakunya tidak sopan, kurang ajar. Tapi asalkan dia kembali, aku akan mengajarinya dengan baik. Tidak bisa benar-benar diabaikan, baiklah. Aku akan membantumu menemukannya kembali. Kamu fokus saja dulu pada pekerjaan radiomu, Yanyu. Sebelumnya, naskah yang kau berikan padaku membantuku meraih gelar pembawa acara emas, kali ini.
Bisakah kamu juga membantuku meraih juara pertama? Kakak, aku sedang sibuk menulis lagu baru, lagi pula. Aku juga punya hidupku sendiri. Yanyu, dulu kamu tidak seperti ini. Kapanpun, seberapa mendesaknya naskah yang kubutuhkan, kamu selalu menyiapkannya untukku. Dulu ada Shen Xiaoyu si bodoh itu. Asal kalian bilang butuh naskah, dia akan menulis tanpa tidur untuk kalian. Apa sekarang aku harus menjadi si bodoh itu? Kak, aku ada ide bagus, bagaimana kalau besok saat acaramu tayang, undang aku jadi bintang tamu. Dengan begitu, aku bisa promosikan lagu baruku, sekaligus meningkatkan rating acaramu. Bukankah itu dua keuntungan sekaligus? Wah, bagus sekali, kalau begitu. Rating acaraku besok pasti akan mencetak rekor tertinggi. Shen Xiaoyu, aku baru dapat kabar. Shen Xiun akan mengundang Raja Pop Shen Yanyu sebagai bintang tamu. Katanya akan merilis lagu baru. Ini bahaya, fans Raja Pop sangat banyak. Dan efek nyanyiannya pasti lebih bagus dari Shen Xiun. Shen Yanyu akan bernyanyi di Suara Kota Yun. Mengalahkan Shen Xiun mungkin keberuntungan. Tapi itu Shen Yanyu. Kamu tidak bisa menandinginya dalam bernyanyi. Tapi, kamu bisa terus bercerita horor. Asal rating kita tidak terlalu rendah dan memalukan saja. Rating kemarin sudah sama, aku pikir. Hari ini pasti bisa mengalahkan Shen Xiun. Shen Xiun punya koneksi seperti itu. Untuk mengalahkannya, hanya butuh keajaiban. Tak disangka hari bisa mengalahkan mereka. Datang begitu cepat, tenang saja. Hari ini, aku akan tunjukkan keajaiban pada kalian. Menantimu, di tengah hujan, dalam hujan pelangi. Suara jangkrik meredup, suara kodok menguat, kolam teratai merah bagai api. Di tengah hujan, datang atau tidakmu sama saja. Tiba-tiba setiap teratai terasa sepertimu. Halo pendengar setia, ini Suara Kota Yun. Aku Shen Xiun. Saat musim hujan hampir berakhir, aku dengan khusus mengundang Raja Pop baru yang sedang naik daun, Shen Yanyu, untuk membawakan lagu indah, Hujan di Bulan Juni. Semangat! Wah, menantimu di tengah hujan, dalam hujan pelangi suara jangkrik meredup. Shen Xiun memang pantas dijuluki presenter jenius. Puisi ini ditulis dengan cepat, buka suara kota awan. Malam ini ada penampilan spektakuler dari Raja Musik. Dukung sepenuhnya idola Yanyu. Dukung Raja Musik baru kita. Halo semua, aku Shen Xiaoyu. Ini Gema Tengah Malam, hari ini masih aku yang akan menyanyikan lagu untuk kalian. Wah, datang nih, lihat pembawa acara malam ini. Membawakan lagu APA untuk kita. Si kakak dan adik sudah mulai siaran, tapi aku agak ingin dengar siaran penyiar baru itu. Pengen tahu dia ada trik baru apa, gimana nih? Bingung banget? Kamu pilih yang mana? Ini beneran sulit dipilih. Raja kecil ternyata pergi ke Suara Kota Awan. Katanya mau nyanyikan lagu baru, ayo cepat dengar. Semangat Raja, semangat idola. Gimana nih, pendengar radio ini turun drastis. Sudah jatuh di bawah 6 juta pendengarnya. Pindah ke Suara Kota Awan, kita hancur apaan? Nggak mungkin, jangan panik dulu. Kasih Shen Xiaoyu waktu lagi, ya. Bagus, data radio melonjak drastis. Sudah tembus 15 juta, 16 juta. Memang, adik Yanyu, kemampuan menulis lagu dan lirik tak tertandingi. Lagu sebaik ini, hanya dia yang bisa menulisnya. Rating pendengaran hari ini pasti pecahkan rekor. Selanjutnya, aku akan menerima telepon dari seorang pendengar. Berdasarkan ceritanya, akan kuciptakan lagu secara langsung. Bikin lagu berdasarkan cerita sendiri, beneran nih? Jangan-jangan sudah direncanakan, semua aktor bayaran. Memang lagu Raja, enak banget didengar. Iya. Ditambah suara hangat dan magnetis Shen Xiun. Dipadukan dengan pemandangan hujan malam ini, elegan. Sungguh sangat elegan, betul. Suara Raja Yanyu ini enak banget didengar.
Hujan Juni, nyanyiannya sempurna. Memang Raja Yanyu. Sekarang respon pendengar sangat bagus. Adik Yanyu memang hebat, naskah dan lagunya. Bukan level yang bisa dicapai orang biasa, Gema Tengah Malam. Rating pendengarannya pasti turun drastis. Kalian dengar nggak? Penyiar Gema Tengah Malam. Dia akan menciptakan lagu secara spontan berdasarkan cerita nyata pendengar langsung. Beneran? Ayo kita dengar. Baik. Gimana kalau kita dengar acara Gema Tengah Malam? Tapi, aku cuma pengen tahu aja situasinya. Intel-intel musuh. Oke, aku setuju. Oke. Kalau gitu, kita sambut pendengar pertama yang telepon. Halo, pendengar. Halo, kamu beneran bisa bikin lagu orisinal dari ceritaku? Beneran bisa? Pasti bisa. Ceritain dong ceritamu. Aku adalah selingkuhan. Hah? Wah, ini seru banget. Selingkuhan. Aku tahu dia udah punya istri, plus 1 pasang anak. Aku itu yang dibilang orang, selingkuhan tak tahu malu. Lucu ya? Astaga, radio kecil ini beneran heboh banget. Seru banget. Aku juga baru tahu belakangan kalau aku selingkuhan. Aku selalu kira, hubungan kami normal aja, pacaran. Aku nggak mau hartanya, dia juga gandeng tanganku sumpah. Bilang bakal selalu cinta aku. Aku dinas ke Peru, 20.000 kilometer jauhnya. Jauh banget, dia tetap muncul di depan kamarku. Temenin aku ulang tahun. Katanya nyebrang setengah bumi. Juga pengen jadi orang pertama yang ucapin selamat ulang tahun. Tapi waktu kami lagi berdoa di Katedral 5, istrinya lagi di dalam negeri, temenin anaknya rapat orang tua. Kami jalan-jalan bersama, lihat kembang api bersama. Pelukan lihat aurora bersama. Aku kira, kami bakal terus bersama selamanya. 1 rumah, 2 orang, 3 makan, 4 musim. Beneran indah banget. Aku kira ketemu orang yang tepat. Aku kira kami bakal hidup tenang, bahagia selamanya. Sampai suatu hari, orang asing kirim SMS, bilang dia itu istrinya. Awalnya aku nggak percaya. Tapi sampai aku lihat sendiri, dia main sama istrinya plus 1 pasang anak. Dia ketawa seneng banget, sedangkan aku jadi bingung, nggak tahu harus ngapain. Wah, pendengar masih pada masuk, ceritanya seru banget nih. Pendengar pada tertarik masuk. Aku konfrontasi dia, mantan kekasih yang dulu cinta jadi musuhan. Jadi berantem, aku putus sama dia. Tapi waktu dia kehujanan semalaman, muncul di depan rumahku. Dia jongkok minta maaf, aku jadi luluh lagi. Dia bilang, kasih dia kesempatan lagi, dia bakal cerai segera. Tapi waktu ibuku sakit, dia bilang lagi sempit, malah beliin istrinya tas model terbaru. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Pembawa acara. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Apakah kamu benar-benar bisa menciptakan lagu dari ceritaku? Wah, ini terlalu seru. Kamu lihat, host ini bisa bikin lagu dari cerita ini? Master Hill, bagaimana mungkin dia bisa dalam waktu singkat langsung menciptakan lagu? Aku rasa bisa. Tentu, lagunya sudah selesai dibuat. Lagu ini berjudul Yang Kuingat. Semoga bisa memberimu penghiburan. Cepat sekali, benar-benar berhasil diciptakan. Host ini terlalu hebat, baru berapa lama sudah menciptakan sebuah lagu.
Terima kasih Raja Yanyu atas penampilan spektakulernya. Selanjutnya, para pendengar, jika ada lagu yang ingin kalian dengar, silahkan hubungi hotline kami untuk memesan lagu. Kak Xian. Jumlah pendengar kita berhenti bertambah. Sudah mentok di 16 juta pendengar. Yang beralih ke stasiun radio sebelah. APA? Selanjutnya kita akan menyambung dengan pendengar. Mari kita sambut pendengar pertama. Halo host, apakah radio kita bisa memesan lagu? Apakah kamu fans Raja Yanyu? Asalkan laguku, apapun yang ingin kamu dengar. Bisa kupenuhi. Bukankah kalian bilang bisa menciptakan lagu? Langsung dari cerita pendengar? Menciptakan lagu butuh waktu dan inspirasi. Buat langsung di tempat, mustahil. You can ke Kalian 988? Pendengar ini, kami di sini suara kota awan. Ada lagu lain yang ingin dipesan? Aku mau ke 988. Aku mau host menciptakan lagu langsung dari pengalaman hidupku. Aku saja sebagai raja, tidak bisa menciptakan lagu langsung. Siapa lagi yang bisa? Aku peringatkan beberapa rekan yang berniat jahat. Tingkatkan kemampuan kerjamu itu yang benar. Jangan cari cara curang, menyuruh orang untuk mengacau di sini. Mari kita sambut pendengar berikutnya. Ini terlalu indah, lagu ini. Menggambarkan perasaan terombang-ambing setelah dikhianati dengan sempurna. Ditulis dengan sangat bagus. 16 juta pendengar? Cepat sekali. Sudah menembus 16 juta pendengar. Suara melankolis ini menyampaikan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Dengan sangat sempurna. Lagu ini benar-benar menyuarakan perasaan terdalam hatiku. Seperti pisau bedah yang tajam. Membedah luka tersembunyi dalam cinta. Menghadapi kenyataan. Belajar ikhlas. Tak kusangka. Dia sesempurna ini, kukira dalam waktu sesingkat ini. Hanya bisa menulis lagu biasa, tak disangka. Secepat ini sudah menelurkan hit lagi. Mungkin lebih hebat dari Yanyu, nih. Cepat, cari tahu siapa orang ini. Aku mau bayar 6 juta. 6 juta nggak bisa, jadi 9 juta. 9 juta nggak bisa, jadi 10 juta. Usahakan sekuat tenaga, orang ini harus direkrut ke perusahaan kita. Wah, sudah 29 juta. Lihat. Dan masih terus naik, ini sudah jadi keajaiban. Iya, wah bagus sekali. Wah. Kak Xian, rating pendengar radio kita. Sudah jatuh di bawah 7 juta. Pendengar semua pindah ke radio 988. Mari kita sambut pendengar berikutnya. Penyer. Katanya kalian bisa nulis lagu berdasarkan ceritaku. Benar nggak? Maaf, salah sambung. Penyiar, aku mau cerita soal cinta pertamaku. Bisa nulis lagu untuk kami berdua nggak? Salah sambung.
Halo, aku mau cerita kisahku. Bisnis lagu untuk Sudah, penyiar, bisa nggak? salah sambung. Permisi, apa ini radio yang dibawakan? Kakshin Ji-yun? Iya, halo pendengar. Katanya radio 988 bisa nulis lagu. Bisa nggak saya? Terakhir kali, ini suara Kotayun. Suara Kotayun, bukan 988. Kirk, kita berhenti siaran saja. Bukannya nanti acaranya jadi bolong? Sudah nggak ada yang dengar, buat apa siaran? Siapa sebenarnya penyiar program Gema Tengah Malam ini? Jelas-jelas para pendengarnya itu bayaran. Bahkan aku tidak bisa menciptakan lirik dan musik secara langsung. Dia bahkan bisa menciptakan lirik dan musik berdasarkan kehidupan penonton. Ini lelucon macam apa? Aku akan pergi melihat. Impuls mencintaimu, aku ingat ulang tahun-tahun itu. Juga ingat lagu itu, ingat langit berbintang itu. Tangan kanan yang paling erat, dada yang paling hangat. Aku melepaskan. Aku membiarkan. Bagaimana pendengar ini menurutmu? Sangat indah, benar-benar menyanyikan. Perasaan paling tulus di hatiku. Senang kamu menyukainya? Selanjutnya, kita dengarkan pendengar berikutnya. Kakak, ada apa? Bukankah dia baru saja bilang, bisa menciptakan lagu berdasarkan cerita pendengar? Aku akan menghubunginya. Benar, 80% ini adalah sandiwara yang dicari stasiun TV. Pasti membuatnya hancur reputasinya. Hubungi dia. Halo pendengar ini. Hello, apakah di sini bisa menciptakan lagu berdasarkan cerita pendengar? Lagu orisinal. Aku punya cerita bagus, ingin berbagi denganmu. Suaranya kenapa sangat familiar? Sepertinya. Shen Xiun, ya. Silakan ceritakan kisahmu. Aku punya adik, di tahun dia berusia 20 tahun. Kami membawanya pulang, seluruh keluarga kami. Bisa dibilang memberikan segalanya padanya. Kami tidak pernah menganggapnya tidak berpendidikan, tidak tahu aturan. Membiarkannya tinggal di villa besar, makan makanan mewah. Memberinya uang saku 6 juta per tahun. Dan kami menyekolahkannya di sekolah elite terbaik. Memberinya sumber daya terbaik dan kasih sayang tak terbatas, dia hanya karena sedikit kesalahpahaman, lalu meninggalkan rumah. Sampai sekarang tidak ada kabarnya. Ternyata dia, kakak baikku, di matanya. Aku selalu anak tidak berpendidikan, pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Kalau kamu ingin aku dicaci maki orang banyak, maka aku akan menyanyikan lagu yang bagus untukmu. Ceritaku selesai, bisakah dibuatkan lagu orisinal? Tentu saja bisa. Teman-teman, adik dari pendengar 988. Benar-benar tidak tahu diri. Tidakkah suara ini sangat mirip kakak? Ya, aku rasa. Hei, apa mungkin kakak menelepon radio? Aku bisa membuatkan lagu orisinal untukmu, tapi sebelumnya, aku ingin bertanya beberapa hal tentang adikmu. Aku yakin pendengar di live room juga ingin mendengarnya. Baiklah, silakan tanya. Kamu bilang keluargamu memberinya segalanya, bahkan menyediakan rumah mewah. Tapi, kamu masih ingat kamar mana yang dia tinggali? Suara ini, bukankah itu Shen Xiayue? Tentu saja ingat. Dia tinggal di... Bagaimana mungkin aku tidak ingat kamar Xiaoye? Lantai 2 untuk Zhiking. Lantai 3 untuk Zhisue. Kamar terbesar untuk Yanyu. Kalau begitu, Xiaoye di... ruang bawah tanah. Oh, jadi rumah mewah yang kalian maksud adalah ruang bawah tanah? Orang miskin yang tiba-tiba kaya, wajar jika jadi sombong dan serakah. Aku melakukan ini agar dia tetap disiplin. Hanya sementara, sampai dia bisa menyesuaikan diri. Aku melakukan ini untuk kebaikannya. Siapa yang mau tinggal di ruang bawah tanah bertahun-tahun? Kamu bilang memberinya uang saku 6 juta per tahun. Ada bukti transfer? Cinta yang tak terbatas itu. Dan sumber daya tak terbatas, bisa beri contoh? Kenapa? Kenapa aku tidak ingat APA? Pasti si pengirim cerita ini berbohong. Keluarga ini keterlaluan, di acara TV masih berani ngomong sembarangan. Baik, pendengar. Dari ceritamu, aku buatkan lagu khusus. Harap kamu menyimak. Tidak mungkin. Dalam waktu sesingkat itu bisa bikin lagu bagus? Shen Xiaoyu, kamu benar-benar genius mencipta lagu. Tidak. Aku tidak bisa memberitahu kakak sulung. Tidak mungkin, dalam waktu sesingkat itu. Dia benar-benar bisa mencipta lagu. APA maksudnya? Bilang aku ini aktor? Bilang aku yang merancang semua ini?
Aku melakukan ini untuk kebaikan Xiao Ye. Aku hanya ingin dia seperti adikku, jujur dan baik hati. Saudara-saudara, dengarkan liriknya. Kesedihanmu terlalu palsu, seperti aktor tanpa bakat. Keren banget. Kesedihanmu terlalu palsu. Dia meragukan kejelasan kakak Selang? Padahal kakak sudah sangat baik padanya. Pantaskah dia? Dia meragukan kesedihan dan penderitaanku? Kamu tahu apa? Cintaku pada adikku sungguh tulus. Mantap! Harusnya dia ditampar keras-keras. Kakak macam apa ini? Benar. Tidak. Ini sama sekali tidak mirip dengan ceritaku. Aku tidak mengakui. Aku tidak mengakui. Ini maksudnya aku berakting, bilang aku gak punya batas ya? Adikku Xiaoye juga mikir gitu ya? Aku lakukan ini karena sayang sama dia. Iya, kalau benar sayang adiknya. Masa di acara gini jelek-jelekin dia? Yang paling kasihan tuh si adiknya. Dibawa pulang bertahun-tahun, masih diperlakukan kayak gini. Harusnya udah pisah dari keluarga itu dari dulu. Dia bilang aku munafik, bilang kami pura-pura. Naik, Packmentary, lihat. Wah, bagus. 36 juta, mantap. Potong adegan itu biar aku kelihatan sopan. Ini emang ngaco banget. Sengaja jelek-jelekin Xiaoye, berani dia nanya-nanya. Cintaku ke Xiaoye, perlakuanku ke dia. Karena sayang, makanya aku tegas sama dia. Makanya aku sering nasihatin. Semuanya karena sayang. Gue gak percaya, di dunia ini. Ada orang yang gak tahu diri kayak gitu. Duit dan fasilitas ditolak, maksa balik ke kampung kumuh. Pasti udah berbuat salah ke orang itu. Ini fitnah. Ceritaku. Gak nyambung sama sekali. Gak terima. Gak terima. Gak terima. Gak mungkin. Aku baik banget ke Xiaoye, berani dia nanya-nanya. Hubungan kami sebagai kakak adik. Yanyu, aku harus ketemu. Penyiar radio itu, temani aku. Aku baru ingat, besok pagi aku ada janji. Sama si Mang Entertainment urus kontrak, aku duluan ya. Kalau gitu aku pergi sendiri. Oke pendengar, cerita hari ini sampai di sini. Besok jam yang sama, kita ketemu lagi di FM 988. Sampai jumpa. Shen Xiaoyue, 40 juta. Rating dengar radio kita di jam prime time. Udah capai 40 juta. Luar biasa. Kita bikin sejarah. Keren banget. Gak sia-sia harapan semua orang. Dan sekarang telepon radio kita rame banget. Semua bilang kamu bikin 2 lagu hits. Banyak perusahaan hiburan mau ketemu kamu. Biaya kontrak kamu udah capai 50 juta. Beneran? Sekarang Shen Xiun mungkin udah ngerasain gagal 3 lagu hits. Mungkin bisa goyahkan posisi Shen Yanyu. Tinggal nunggu aja lihat kalian jatuh. Berdiri. Mingger, Maaf, apakah Anda ada janji temu? saya Shen Xiun dari TV Kota, mau menemui kalian. Seorang penyiar kecil dari distrik masih perlu janji temu? Apa ini? Semua orang ini datang mencarinya. Biar kami masuk. Biar kami masuk. Gimana? Berhasil dikontrak enggak? 50 juta aja nggak bisa? Bikin emosi. Bossu, ini dokumen kontrak. Kita bangun hari ini, datang ke perusahaan kita untuk kontrak. Shen Yinyu. Bintang APA? Shen Yinyu APA? Aku cuma mau Shen Xiaoyue. Pergi sana. Kapan kontraknya, Tuan Shen? Kontrak. Mungkin ditunda. APA?
Kan jelas-jelas Simang yang datengin aku buat kontrak. Aku kan bintang top. Panggil bos Su kalian ke sini. Bos Su kita hari ini ada urusan mendesak. Jadi, Tuan Shen, lebih baik Anda pulang dulu. Manager Chong, bisa kasih tahu saya ada masalah apa? Anda belum tahu ya? Pembawa acara baru radio 988. 2 hari ciptain 3 lagu orisinal. Bos Su kita mau bayar 50 juta, nekat banget mau kontrak dia. Tapi dia nggak mau sama sekali. Dia lagi? Kok bisa? Tuan Shen, APA and Kino pembawa acara baru ini? Boleh perkenalkan nggak? Nggak kenal. Saya masih ada urusan, silakan saja. Shen Xiaoyu, berkali-kali ngerusak rencana gue. Gue nggak bakal balas dendam. Biar kami masuk. Pembawa acara kami, Shen, nggak bisa ketemu semuanya. Silakan pulang saja. Xiaoye, kamu kan kebanggaan. 988 kita. Ketua, Anda bercanda. Xiaoye, saya masih banyak pertanyaan. Mau nanya Anda nih? Xiaoye sudah sibuk semalaman. Diam deh, biar dia istirahat yang cukup. Xiaoye, kok bisa kamu? Apa kamu kerja di radio kecil ini? Betul, gue kerja di radio kecil ini. Asik. Kakak akhirnya nemuin kamu. Kakak akui, sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman tentangmu, tapi kakakmu sangat menyayangimu, makanya dia bersikap tegas padamu. Menyayangiku? Di hatimu dan matamu, hanya ada anak angkat itu. Xiaoye, apa yang harus kakak lakukan? Agar kamu mengerti niat baikku, kakak melakukan ini untuk membimbingmu. Sudahlah, tidak usah membicarakan ini di sini. Itu acara. Presenter acara Gema tengah malam mana? Aku ingin bertemu dengannya. Akulah presenter yang kamu cari. Ada yang ingin kamu katakan? Xiaoyi, jangan main-main. Bukan kakak tidak percaya padamu, tapi kamu paham mencipta? Dulu kamu mencuri. Carry Yanyu, kakak tidak berkata APA. Tapi bagaimana bisa kamu menipu kakak? Sudah kuduga. Apapun yang kukatakan, kamu tidak akan pernah percaya padaku. Kamu hanya percaya pada anak angkat yang tidak ada hubungan darah denganmu itu. Presenter acara itu telah menciptakan 2 lagu hits berturut-turut. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Mencetak rekor pendengar sejarah. Juga menulis cerita yang begitu bagus. Bahkan Yanyu pun akan merasa tidak mampu jika datang ke sini. Bagaimana bisa kamu terus berbohong dan menipu kakak? Aku yang tidak paham menulis lirik dan lagu saja tahu kemampuannya. Kamu sebagai kakak kandungnya malah tidak percaya padanya. Sudah kuduga. Prasangka dalam hati manusia seperti gunung yang besar. Sebenarnya, Shen Xiaoyu berkata jujur. Kamu juga tidak akan percaya. Aku adalah kepala stasiun radio 988, aku bisa membuktikan. Shen Xiaoyu adalah presenter acara Gema tengah malam kami. Xiaoye adalah presenter acara Gema tengah malam. Kamu yang menulis cerita yang begitu bagus dan menciptakan lagu hits dalam waktu yang singkat. Xiaoye, kamu memiliki kemampuan seperti ini. Kenapa tidak memberitahu kakak lebih awal? Aku sudah memberitahumu tadi. Apakah kamu percaya padaku? Aku sebelumnya mengabaikanmu, Xiaoye. Demi perkembangan karirmu di masa depan. Lebih baik kamu pulang dengan kakak, jangan bekerja di sini lagi. Kakak janji, kamu bisa menulis lirik dan lagu dengan baik di masa depan. Kakak akan membuatmu menjadi sehebat Yanyu. Jangan sebut nama anak angkat itu di depanku. Xiaoye, kenapa kamu begitu? Berprasangka buruk pada Yanyu? Aku berprasangka buruk saat dia mencuri karyaku. Kalian sedang apa? Saat dia menggangguku. Kalian lagi melakukan apa? Mencuri karyamu? Karya-karya Yanyu itu benar-benar mencuri milikmu. Memangnya kenapa? Kakak baikku. Xiaoyi, kakak tahu salah, kakak benar-benar tahu salah. Sebelumnya, kakak tidak berbuat baik, nanti akan berusaha menebusnya. Pulang dengan kakak, ya Xiaoye. Saat tidak butuh aku, langsung mengusirku. Saat butuh aku, baru memohon padaku, jangan bermimpi. Bukankah kau sudah bilang? Kalian hanya punya Shen Yanyu seorang adik, sedangkan aku hanya noda bagi keluarga Shen. Bisa-bisanya menolak orang berbakat seperti ini. Keluarga Shen benar-benar buta. Maaf. Kami tidak menyebutmu di sini, Satpam. Berhenti, Xiaoyi. Lepaskan, kakak. Shen Xiaoyu, kau berani mengganggu kakak seperti ini? Cepat pergi dari sini. Kau suruh pulang, aku harus pulang? Aku sudah bilang, aku dan keluarga Shen sudah putus hubungan selamanya. Sudahlah Xiaoye, kakak-kakak mengabaikanmu. Tapi asalkan kau pulang bersama kami, kakak-kakak akan berbuat lebih baik padamu. Kakak, apa yang kau bicarakan? Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, kau masih membelanya. Diam. Xiaoye tetap adik kandung kita. Bagaimana bisa memperlakukannya seperti ini? Aku tidak mengakui. Aku hanya punya Yanyu seorang adik. Ya, kalian hanya punya Shen Yanyu seorang adik.
sedangkan aku hanya orang asing. Memangnya kenapa? Dulu mengambilmu dari tumpukan sampah, cukup. Aku beritahu kalian, karya-karya Yanyu sebelumnya. Semua dicuri dari Xiaoye, dan sejak Xiaoye diambil dari panti asuhan, Yanyu terus-menerus membuli Xiaoye. APA? Ini tidak penting lagi. Aku sudah laporkan ke polisi dan memanggil pengacara. Kalian tunggu saja. Lihat aksi bagusnya. Shen Xiaoyu, kau tidak membiarkanku tenang. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup nyaman. Kakak. Shen Xiaoyu, semua ini karena paksaan Shen Xiaoyu. Kakak. Kakak, Jangan dekat. Kakak. Kakak akan melindungimu. kakak, Kakak. Shen Yanyu, kamu diduga sengaja melukai orang. Sekarang aku secara resmi menangkapmu dan membawamu pergi. Shen Xiaoyu. Shen Xiaoyu. Dokter, bagaimana? Operasi berhasil, tapi pasien kehilangan banyak darah, perlu dia mati. Xiaoyi. Maaf, adik, maaf, kami. Kami dulu terlalu brengsek. minggir. Xiaoyi. Ini sebangga teratai dan biji teratai yang dulu paling kamu suka. Aku ingat, dulu kamu selalu bilang perutmu sakit. Xiaoyi. Kakak kedua tahu salah. Lihat, kakak kedua mengganti wallpaper dengan puisi yang kamu tulis. Di ruang bawah tanah dulu. Kamu bilang ingin menjadi penulis. Penggelumet Sixel biji beros. Juga belajar mekar seperti peoni. Tapi kakak malah menjual naskahmu sebagai kertas bekas. Kakak kamu sudah sadar. Xiaoyi. Xiaoye, kami tahu salah. Dulu semua salah kami. Jangan marah lagi sama kakak, ya? Salah. Kalian salah karena melakukanku seperti sampah. Membuangku di ruang bawah tanah keluarga Shen selama 6 tahun. Salah karena membiarkan Shen Yanyu menjiplak hasil kerjaku. Salah karena saat aku difitnah, kalian menambah penderitaanku dan ingin membunuhku. Sekarang hanya bilang salah. Bisakah menebus semuanya? Kakak. Xiaoyi. Kakak akan membayar dengan nyawa. Nyawamu, aku tidak butuh. Shen Xiun, kamu menahan pisau bukan untukku. Tapi untuk menebus rasa bersalah di hatimu. Tapi rasa bersalah ini tidak bisa mengisi penderitaanku di setiap malam. Juga tidak bisa menutupi suara kalian yang dulu memanggilku pengkhianat. Ini, aku menuntut. Materi yang diplagiat oleh Shen Yanyu. Ngomong-ngomong, semua yang kalian berutang padaku, akan kuklaim satu persatu. Ku kembalikan. Soal maaf. Tunggu sampai kalian juga merasakan, diinjak-injak oleh keluarga sendiri sampai ke debu. Baru bicara soal maaf denganku.
Xiao Yi. Kakak. Kamu hanya punya waktu 5 menit. Kamu datang untuk apa? Berkas pengurangan hukumanmu, masih butuh 1 dokumen lagi. Surat pernyataan maaf korban. Mau? Pura-pura, baik seperti kucing menangisai tikus. Shen Xiaoyue. Kamu yang menghancurkan hidupku. Hidupmu? Ini naskah awal, surat di malam hujan ke utara, yang kau curi saat usiaku 18 tahun. Halaman depan, ada catatan yang kau tiru dari tulisanku. Ini rekaman saat kau berusia 21 tahun, setelah menabrak orang saat mabuk. Dan memaksaku menggantikanmu sebagai terdakwa. Shen Xiaoyue. Kalau kau tidak mau menggantikanku, aku akan mengusirmu dari keluarga Shen. Rekaman ini, perlu kuserahkan ke petugas penjara? Rekaman, kau pikir bisa membuktikan apa? Itu hanya candaan antara saudara. Kau pikir kamu menang? Shen Xiaoyue. Semua yang kau miliki sekarang, dicuri dariku. Kamu, yang merebut hidupku. Sejak hari kau dijemput dari panti asuhan, kau seperti ular berbisa. Selalu mengawasi segala hal di keluarga Shen. Aku sama sekali tidak tertarik. Aku kesini hanya untuk memberitahumu. Tembok penjara, lebih tebal dari tembok ruang bawah tanah keluarga Shen. Halo semua, ini adalah Radio Yunceng 988. Aku teman lama kalian. Shen Xiaoyu. Hari ini, aku tidak akan bercerita, hanya menyampaikan satu pesan. Ada yang bertanya, apakah aku menyesal memutuskan masa lalu? Jawabanku adalah, tidak menyesal. Ketulusan yang dikhianati, harga diri yang diinjak-injak. Tidak pernah bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Tapi aku juga berterima kasih pada luka itu, mereka membuatku mengerti. Kekuatan sejati bukanlah memaafkan luka, melainkan berani untuk berbalik. Mulai hari ini, hidupku tidak akan menjadi tameng untuk siapapun. Hanya memberi jalan pada cahaya yang layak. Semuanya. Selamat.